Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Oh, baik. Alhamdulillah semuanya mahasiswa kita hadir ya. Baik, sebelum kelas kita lanjutkan, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini agar pembelajaran kita lancar serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Abdullah dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak punya pertanyaan. Apa minuman yang kalian minum sehari-hari? Oh, ya baik. Ya, ngomong-ngomong soal minuman, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai minuman halal dan haram. Tapi sebelum itu, untuk minggu ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi minuman haram terlebih dahulu. Minuman haram ini merupakan minuman yang dilarang oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Dan minuman haram ini diharamkan dalam Islam karena sifatnya maupun zatnya. Oleh karena itu, seseorang yang minum minuman haram ini tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Salah satu contoh minuman haram yaitu adalah minuman keras. Minuman keras ini dibilang haram karena orang yang dapat minumnya dapat memabukkannya. Selain itu, merupakan dosa besar bagi seseorang, terutama umat muslim, bagi yang meminumnya, karena dapat menghilangkan akal sehat, karena akal itu sungguh penting dan wajib dipelihara dengan baik oleh manusia. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah video mengenai materi kita pada pagi hari ini, itu mengenai minuman haram. Jadi, dimohon kepada anak-anak sekalian untuk dapat memperhatikannya dengan baik serta dapat menyimaknya dengan sesama. Ini videonya. Nah, dari penjelasan video tersebut, Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Itu mengenai poin kedua tentang jenis minuman haram. Di situ kan terdapat penjelasan tentang minuman keras atau khamar. Jadi yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian, siapa yang tahu apa itu minuman keras atau khamar? Ayo, siapa yang masih ingat? Tadi kan sudah Bapak jelaskan juga di awal pembelajaran. Saya, Pak. Mengenai apa itu minuman keras. Ya, saya, Pak. Ya, kamu. Bisa. Ya, kamu benar sekali. Benar-benar. Jadi, di sini Bapak jelaskan kembali, minuman keras itu atau minuman khamar itu jenis minuman yang minuman ini mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam. Minuman keras ini yaitu selain alkohol banyak lagi. Dan minuman ini diharamkan karena memabukkan.
dan segala apapun minuman keras yang memabukkan itu diharamkan di dalam Islam. Ya, selanjutnya itu Bapak di sini akan memberikan kalian sebuah poster tentang minuman haram. Dan untuk itu Bapak terlebih dahulu membagi kalian menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok pertama, anggotanya itu Abdullah yang pertama, yang kedua Ahmad Fauzi, yang ketiga Afika, dan yang keempat Deliza. Dan bagi kelompok dua, yang pertama anggotanya itu Mandra, yang kedua Nanda, tiga Randi, dan yang terakhir yaitu Zahra. Dan di sini masing-masing kelompok akan Bapak berikan poster berupa gambar minuman haram yang akan kalian diskusikan nanti, serta untuk itu Bapak berikan kalian waktu beberapa menit untuk dapat mendiskusikannya serta mengomentari poster yang Bapak berikan tersebut. Dan setelah itu masing-masing kelompok Bapak persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan bagi kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan maupun pernyataan bagi kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Baik, di sini Bapak cukupkan dulu bagi kalian untuk berdiskusi kelompoknya, dan Bapak berikan kesempatan kepada kelompok satu terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tersebut. Baik, silakan kepada kelompoknya Abdullah, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, bagus sekali penjelasan materi dari kelompok satu. Untuk itu, bagi kelompok 2, apakah ada pertanyaan atau sanggahan ataupun pernyataan yang diajukan untuk kelompok 1? Diserahkan kepada kelompok 2. Oh, oke. Silakan kepada kelompok 1 untuk dapat menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, Bapak beri penguatan sedikit ya tentang pernyataan dari kelompok 2 yang diajukan kepada kelompok 1 ya. Yang pertanyaannya itu, mengapa minuman yang ada pada poster kelompok 1 atau minuman di sini minuman yang dianggap memiliki kekuatan, yaitu misalnya minuman yang telah diberi jampi-jampi atau mantra oleh orang yang dianggap pintar atau disebut juga paranormal, yaitu minuman ini diharamkan karena minuman tersebut termasuk ke dalam perbuatan syirik, yaitu perbuatan syirik ini mempercayai hal-hal yang sifatnya musyrik, meskipun minuman tersebut ditujukan untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Selain itu, efek dari kita meminum minuman yang dianggap memiliki kekuatan ini atau minuman dari paranormal tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Selain itu, kita mendapatkan murka serta azab dari Allah. Selain itu juga, ibadah kita akan sia-sia karena kita telah mempercayai dukun atau paranormal tersebut. Maka akan timbul penyakit-penyakit lain, bukannya sembuh malah menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti gangguan jin atau apapun itu yang efek dari paranormal tersebut. Baiklah, kepada anak-anak, maka dari itu Bapak mengingatkan dan memberitahukan kepada kalian untuk menghindari minuman keras tersebut, karena minuman tersebut dapat menghilangkan akal sehat. Selain itu juga menimbulkan mudarat dan memabukkan. Maka dari itu sudah jelas juga dalam Al-Quran serta hadis
sudah melarang dengan tegas minuman keras atau minuman haram tersebut. Dan juga Rasul bersabda yang artinya tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram, dari hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu jauhi minuman keras, minuman haram, dan lain sebagainya. Baik, sebelum Bapak tutup diskusi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian terlebih dahulu, yaitu tentang pelajaran kita tadi. Jadi, apa saja yang dapat kalian pahami mengenai materi kita tentang minuman haram itu? Ya, coba kamu Ahmad Fauzi. Ya, bagus jawaban kamu. Ada lagi yang ingin menanyakan atau memberikan penjelasan tentang materi ini? Ya, coba kamu Zahra. Oh ya, bagus jawaban kamu. Kalau tidak ada lagi yang ingin menjelaskan pemahaman tentang materi ini, jadi Bapak tanyakan kembali bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan? Bagus, terima kasih ya. Kita beri aplaus untuk kita pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini itu Bapak ingatkan kepada kalian untuk selalu menghindari minuman keras tersebut atau minuman haram tersebut, dan juga hindari juga jenis-jenis minuman haram yang telah kita jelaskan tadi, serta Bapak ingatkan juga cara kita atau sikap kita dalam menghindari minuman haram. Bapak jelaskan itu, yang pertama, memiliki keyakinan bahwa minuman haram itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, hendaknya kita tidak makan dan minum dari hasil maksiat atau dari hasil uang haram. Yang ketiga itu sebaiknya kita minum dan makan yang secukupnya. Yang keempat itu tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram karena minuman haram itu membahayakan tubuh. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat akan tujuan hidup kita ini. Yang keenam, menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan mempengaruhi atau membahayakan diri sendiri ataupun orang banyak. Yang ketujuh yaitu dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menanamkan sifat yang baik dengan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga, kepada teman-teman, dan yang lainnya agar tidak terjerumus kepada minuman keras atau pergaulan yang tidak baik. Baik, sampai segitu bab materi kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak ingatkan kembali untuk dapat belajar di rumah tentang materi kita ini. Dan untuk minggu depan kita akan membahas materi kita mengenai minuman yang halal. Maka dari itu, coba dulu pada anak-anak untuk memasukkan buku-bukunya ke dalam tas serta melihat kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, dimohon untuk dibuang terlebih dahulu. Ya, kamu Ahmad Muzi membuang sampah. Silakan. Sudah? Oke. Maka dari itu kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum itu kepada ketua kelas, mari untuk dipimpin doanya, doa pulang bersama-sama. Pada Abdullah dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak akhiri itu dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.